Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roi Malalayang, wilayah Manado, Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 104, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-18 dalam tema Allah memberi hidup kepada semua ciptaan. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami ada di hadapan-Mu saat ini. Kami bersyukur oleh karena kesempatan yang indah yang Tuhan berikan. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda firman Tuhan. Kuduskanlah hati dan pikiran kami, taruhkanlah hikmat dan pengertian yang benar untuk kami memahami kebenaran firman-Mu. Padamkanlah semua gemuruh hati yang mau mengganggu konsentrasi kami, agar supaya kami mengerti firman Tuhan, bahkan mampu menerjemahkan kehendak firman-Mu. Isi bejana hati kami yang kosong, kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus berfirmanlah bagi kami semua. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, mari kita membaca Mazmur 104, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-18 dalam perikop kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan-Mu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin sebagai suruhan-suruhan-Mu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan-Mu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga tak akan goyang untuk seterusnya dan selamanya. Dengan samudra raya Engkau telah menyelubunginya, air telah naik melampaui gunung-gunung. Terhadap hardik-Mu air itu melarikan diri, lari kebingungan terhadap suara guntur-Mu. Naik gunung, turun lembah, ke tempat yang Kau tetapkan bagi mereka. Batas Kau tentukan, takkan mereka lewati, takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Engkau yang melepas mata-mata air ke dalam lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya diam burung-burung di udara, bersiul dari antara daun-daunan. Engkau yang memberi minum gunung-gunung, dari kamar-kamar loteng-Mu, bumi kenyang dari buah pekerjaan-Mu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, puji Tuhan karena saat ini kita sudah memasuki bulan yang ke-10 atau bulan Oktober.
Nah, biasanya saudara, ketika kita sudah memasuki bulan Ber-Ber, mulai September, Oktober, November, Desember, maka ingatan kita atau katakanlah fokus itu pada bulan Desember, terutama bagi orang Kristen percaya kepada Yesus Kristus, kita akan fokus pada 25 Desember, pada hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Karena itu di bulan Ber-Ber ini saudara, orang seringkali mengatakan bahwa ini adalah bulan bersih-bersih, bulan berbenah, di mana banyak orang akan bersih-bersih, membersihkan, berbenah untuk rumahnya, untuk halamannya, bahkan juga gedung-gedung gereja, halaman gereja, jalan-jalan, perkantoran, dan seterusnya. Nah, saudara pasti akan bersih-bersih, pasti akan berbenah di bulan September. Itu pemandangan umum yang sering kali kita lihat dari tahun ke tahun. Nah, saudara-saudara, no problem. Nyanda apa-apa, saudara. Tidak masalah, justru itu lebih bagus. Namun sebenarnya bulan bersih-bersih, bulan berbenah itu, pertama-tama sebenarnya itu dimulai dari hati kita. Sebab kalau hati bersih, segala sesuatu akan dikerjakan dengan sukacita, dengan penuh semangat. Kalau hati kita bersih, kalau pikiran kita bersih, kita benahi mulai dari diri kita, maka kita akan mengekspresikan hal-hal yang baik. Kita akan melakukan apa yang benar, saudara. Bukan sekedar formalitas kita berbenah, tetapi lebih daripada itu, saudara. Kita dibaharui kehidupan kita, karakter kita diubahkan sehingga kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Karena segala sesuatu itu lahir dari hati. Kami berulang-ulang mengatakan bahwa kalau hati kita ini bersih, pikiran kita ini bersih, jernih, saudara, ekspresi wajah kita, ekspresi kata-kata kita, ekspresi tindakan kita itu santun, akan membawa kegembiraan dan sukacita bagi banyak orang, sehingga kehadiran kita di komunitas manapun akan jadi berkat. Karena itu saudara, saya yakin di bulan Ber-Ber, berbenah, bersih-bersih, kita mulai dari hati kita, dari pribadi kita. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perenungan kita saat ini dalam kitab Mazmur pasal 104. Dalam tema Allah memberi hidup kepada semua ciptaan. Kita yakin bahwa segala sesuatu itu diciptakan, dijadikan oleh Tuhan Allah. Hal ini kita baca dalam kitab Kejadian, bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatu. Bahkan ketika Tuhan menjadikan dari hari pertama sampai hari terakhir, hari ke-6, sampai kepada Allah menciptakan manusia, segala sesuatu diakhiri bahwa segala sesuatu semuanya itu baik. Karena memang Tuhan Allah menjadikan dunia dan segala isinya itu adalah baik secara sistematika, bahkan teratur. Karena itu segala yang dijadikan oleh Tuhan ada dalam kedaulatan Tuhan, ada dalam kendali Tuhan, ada dalam otoritas Tuhan. Baik alam semesta, tetapi juga kita manusia. Kita ada dalam kontrolnya Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, disadari bahwa beberapa minggu bahkan beberapa bulan terakhir ini musim kemarau sudah agak panjang, saudara. Sehingga ada beberapa daerah atau beberapa tempat mereka harus menyiram tanaman agar supaya tanaman itu tidak mati tetapi tetap bertumbuh. Katakanlah cabai rawit atau rica, saudara. Kalau tidak disiram pasti kering, mati, saudara. Sementara banyak orang Manado suka makan rica, saudara. Nah, saya mau katakan bahwa saat ini ada banyak orang yang suka, yang harus, artinya yang harus menyiram tanaman supaya tidak kering. Nah, saudara yang kekasih, kita mau katakan bahwa ini kedaulatan Tuhan. Kalau pada tahun-tahun kemarin, saudara, di musim Ber-Ber ini, di bulan Ber-Ber ini, biasanya itu hujan mulai turun, musim penghujan. Tetapi sekarang tidak lagi seperti itu, saudara.
Bukan lagi di musim 6 bulan terakhir ini hujan, tetapi sekarang sudah panas berbulan-bulan. Kita di Indonesia ini, saudara, hanya 2 musim, kemarau dan hujan, panas dan dingin. Tetapi kalau kita menyaksikan di benua-benua yang lain, katakanlah Amerika, mereka mengalami 4 musim. Apa yang dinamakan dengan musim gugur atau fall, musim dingin atau winter, musim semi atau spring, dan musim panas atau summer. Nah, saudara-saudara, itu di Amerika. Sehingga kalau orang di Manado sini jam 6 sore ke atas itu gelap malam. Tapi di sana kadang jam 8 malam, setengah 9 masih terang, saudara. Tapi itulah, kita menyaksikan bahwa di benua yang ada di planet bumi ini, Amerika, Afrika, Eropa, Asia, Australia, kita ada di satu planet bumi. Dan kita percaya melalui firman Tuhan Alkitab, semua dijadikan oleh Tuhan Allah. Semua diciptakan oleh Tuhan Allah. Tuhan yang menjadikan semuanya, dan semua ada dalam kontrolnya Tuhan Allah. Karena itu, saudara, ketika musim panas, ketika musim dingin, ketika hujan dan kemarau, bahkan saya katakan tadi dengan musim-musim yang ada di benua Amerika, Eropa, dan seterusnya, itu semua diatur, dikendalikan oleh Tuhan Allah. Dan Dia berkuasa atas semua apa yang Ia jadikan. Karena itu, saudara, dalam kitab Mazmur 104 ini tidak ditulis siapa yang menulis, yang menggubah Mazmur ini, tapi kebanyakan kalau kita baca adalah tulisan dari Raja Daud. Nah, kita mau katakan bahwa pemazmur, dia mau mengungkapkan tentang puji-pujian kepada Tuhan Allah yang menjadikan segala-galanya, kepada Tuhan Allah yang menciptakan bumi dan segala isinya, termasuk kita manusia yang diberikan hikmat oleh Tuhan Allah. Kita manusia berbeda dengan ciptaan yang lain karena kita diberikan akal budi. Kita berbeda dengan tumbuhan, kita berbeda dengan hewan atau binatang, dan kita manusia adalah imago Dei, image-nya Allah, segambar dengan Tuhan. Diberikan hikmat sehingga bisa bedakan mana yang baik, mana yang boleh dilakukan, dan mana yang tidak baik, tidak boleh dilakukan. Nah, itulah Tuhan Allah Sang Halik, Sang Penjunan yang menjadikan segala-galanya. Karena itu, saudara, kita lihat di sini bahwa Sang Pemazmur, dia mengungkapkan puji-pujian kepada Tuhan Allah yang menggambarkan tentang kedahsyatan Tuhan melalui alam yang Ia jadikan. Bahkan pembacaan kita di sini juga dari pasal 1 sampai dari ayat 1 sampai ayat 18, maksudnya mau mengatakan bahwa Allah yang menjadikan adalah Allah yang mengatur semuanya. Bahkan ketika Tuhan menjadikan manusia, maka manusia pasti diberi makan oleh Tuhan. Karena itu kita lihat dalam sejarah penciptaan, manusia tidak dijadikan pada hari pertama, tapi dijadikan pada hari yang ke-6. Karena apa, saudara? Ketika Tuhan menjadikan manusia, semua sarana sudah disiapkan oleh Tuhan Allah. Tuhan sudah menjadikan segala sesuatu, benda-benda penerang di atas langit. Tuhan yang sudah menjadikan tumbuh-tumbuhan, hewan, ikan-ikan, dan segala sesuatu. Sehingga ketika Tuhan menjadikan manusia, sudah ada sarana bagi manusia untuk menikmati hidup. Manusia dikatakan terbuat dari tanah. Dan manusia juga ketika makan bisa survive itu karena hasil tanah, hasil alam. Dan ending, manusia akan kembali kepada tanah. Karena itu, saudara, betapa pentingnya tanah itu, alam itu bagi kita. Sebagai ekosistem yang harus kita rawat, yang harus kita jaga, yang harus kita pelihara, yang harus kita lestarikan. Karena semua akan kita dapatkan dari tanah. Bahkan kita kembali lagi kepada tanah, dan kita berasal dari tanah. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, makna dari pembacaan kita bahwa pertama, kita harus memuji Tuhan. Kita harus mengagung-agungkan Tuhan sebagai pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Allah atas semua apa yang Ia jadikan.
Namun saudara, bersyukur, mengagungkan dan memuji Tuhan. Bukan saja kita statis, diam, apatis dan menjadi pesimis dengan kehidupan, tetapi Tuhan Allah ketika menjadikan Adam dan Hawa, Tuhan memberi perintah melestarikan alam ini, beranak cucu, sambil melestarikan, mengolah, memanage alam semesta ini supaya bisa bertahan hidup, bisa survive, bisa makan saudara, dan bisa menikmati segala apa yang Tuhan jadikan. Karena itu saudara, dalam setiap musim kehidupan kita, Tuhan Allah beserta dengan kita. Di musim kemarau saat ini, kita tetap bekerja, kita tetap berusaha. Jangan jadi pesimis saudara, tapi kita harus optimis dengan hidup. Karena bukankah burung di udara Tuhan beri makan, bunga-bunga juga Tuhan pelihara, Tuhan dandani. Apalagi kita manusia ciptaan Tuhan yang paling mulia, pasti dipelihara oleh Tuhan. Di musim kemarau ini, ada banyak orang yang jadi apatis, yang jadi pesimis saudara. Apalagi menurut kearifan lokal, orang tua yang mengalami musim kemarau waktu yang lalu mengatakan bahwa kalau ini pohon manggis masih babunga, berarti masih kemarau. Atau dalam bahasa Tolour orang Tondano, kalau baru baseput itu berarti masih tetap kemarau. Nanti kalau ini dia bunga, dia seput ini so jadi biji, baru itu akan turun hujan. Nah, benar atau tidak, ini adalah kearifan lokal. Tapi kita percaya semua diatur oleh Tuhan dalam siklus yang betul-betul ada dalam kendali Tuhan. Karena memang manusia dan alam, hewan, tumbuhan itu merupakan satu siklus, satu lingkaran, satu mata rantai yang saling membutuhkan saudara. Karena itu kita ketika Tuhan menempatkan di dunia ini, kita harus menjaga alam semesta. Kita harus merawat saudara. Berulang-ulang disampaikan hal sederhana adalah ketika kita tidak membuang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik. Karena sampah plastik itu sulit untuk diurai saudara. Kita harus buang sampah pada tempatnya. Kita harus lestarikan alam semesta ini. Kita jangan menebang pohon dengan sembarangan saudara, dan mendirikan rumah bukan pada tempatnya. Apalagi ketika orang mendirikan rumah di daerah aliran sungai saudara, menutup aliran sungai itu pasti akan mengalami bencana. Karena itu kan Tuhan beri hikmat bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang torang mau baking saudara terhadap alam semesta ini? Kita pasti akan menentukan pilihan kita kepada apa yang terbaik, yang tidak merugikan kita, tidak merugikan orang lain, tetapi di dalamnya kita mampu melestarikan alam semesta ini. Kita percaya Tuhan akan beri makan, walaupun di musim kemarau ini yang sudah sangat panjang, tapi kita percaya ini adalah tanda bahwa kita manusia tidak berkuasa atas alam. Kita manusia tidak berkuasa atas kehidupan kita, tapi Tuhan yang berkuasa di atas segalanya. Bahkan Paulus katakan hidup dan mati kita itu ada dalam tangan Tuhan. Kita hidup, kita menikmati hidup, kita berjalan dalam kefanaan dunia ini. Itu bukan karena keinginan, bukan karena kehendak kita, tapi karena keinginan, kehendak dari Sang Khalik, yaitu Tuhan Allah yang menjadikan semuanya, yang mengatur. Bahkan kita yakin Tuhan yang memberi makan, Tuhan yang menyediakan segala sesuatu. Karena itu saudara, mari kita menikmati kehidupan ini dengan selalu bersyukur kepada Tuhan, dengan selalu berharap kepada Tuhan, dengan selalu bergantung kepada Tuhan Allah. Dengan kata lain, hidup takut akan Tuhan itu adalah kunci kehidupan kita. Kita ingin sukses, kita ingin bahagia, kita ingin berhasil, maka kita jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita di setiap waktu kehidupan kita. Di setiap detik kehidupan kita Tuhan ada saudara.
Dia selalu ada dengan kita. Bahkan ada nyanyian, dan bukan sekedar nyanyian, tapi itu menjadi kenyataan. Itu adalah menjadi pengalaman iman kita. Dia hanya sejauh doa. Bahwa Tuhan Allah hanya sejauh doa. Ketika kita berdoa, kita yakin kehadiran Tuhan ada. Karena kadangkala saudara, kita menjadi putus asa, kita menjadi gelisah, kita menjadi takut, kita menjadi cemas, kita menjadi ragu, kita menjadi khawatir tentang keadaan, tentang masa depan kita, tentang anak-anak, tentang pekerjaan, tentang bisnis, usaha, dan segala sesuatu. Tapi saudara, dia hanya sejauh doa. Mintalah tolongan dari Tuhan, mintalah kekuatan dari Tuhan. Dekatkanlah hidup kita kepada Tuhan Allah. Arahkanlah pandangan kita kepada Tuhan, karena Dia ada bersama kita setiap saat. Dia adalah Immanuel yang tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Dimanapun kita berada, dalam keadaan, dalam situasi apapun, Dia selalu menyertai kita. Terkadang kita ada di lembah kekelaman, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak selamanya memproses kita ada di jurang maut, di lembah kekelaman, dengan berbagai masalah dan problem yang kadang-kala sulit untuk dipecahkan atau sulit diatasi. Tapi kita yakin ada banyak saat kita berada di padang yang berumput hijau. Kita menikmati berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Kita menikmati kebaikan Tuhan. Itu yang kita alami, saudara. Karena itu tema kita ini betul-betul kita amini, bahwa Tuhan Allah memberi kehidupan kepada semua apa yang Ia jadikan, termasuk kita manusia. Asalkan saudara, kita harus merespons semua kebaikan Tuhan dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang benar, saudara, dengan hal-hal yang bermanfaat, yang di dalamnya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Itulah sejatinya kehidupan sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita andalkan Tuhan, kita percaya kita akan sampai di tujuan, yaitu hidup dalam kebahagiaan, hidup yang penuh dengan ketenangan, hidup yang penuh dengan kedamaian, hidup yang penuh dengan sukacita. Itulah perwujudan kerajaan sorga di dunia ini, yang pasti itu menjadi kerinduan dan harapan kita semua. Jangan khawatir, jangan takut, tapi harus optimis, harus semangat, excited dalam kehidupan ini, agar supaya kita tetap enjoy menikmati hidup ini. Tuhan ada beserta dengan kita, Dia tidak tinggalkan kita, Dia pasti beri makan bagi kita, kita tetap survive, dan kita tetap menikmati hidup yang adalah anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib luar biasa. Engkau selalu menjaga, menyertai, dan melindungi kami. Karena itu hamba-Mu ada di hadapan-Mu saat ini. Bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan. Firman-Mu boleh diperdengarkan, dan banyak orang pasti akan menyaksikannya, mendengar, dan rohani iman mereka boleh terbangun. Dan biarlah firman-Mu ini akan terus didengung-dengungkan, disampaikan. Sekalipun hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman, tapi media sosial YouTube akan terus bekerja, sehingga ada banyak orang terberkati dengan kebenaran firman. Hamba berdoa bagi mereka yang mendengar kebenaran firman ini, menonton video ini dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan. Dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Ketika mereka bersukacita, ingatkan mereka bahwa sukacita yang mereka alami adalah karena Tuhan, sehingga mereka bersyukur dan tetap hidup setia kepada Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami, Engkau ada bersama kami. Terima kasih untuk semuanya. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara akan terus mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Berikanlah jempol like, berikanlah komentar yang membangun iman jemaat, dan bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki, dan bunyikan lonceng
agar supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, jangan lupa follow TikTok saya, Tirsa Tairas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.